Narkoba dan obat-obatan. Obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Jenis-jenis narkoba dan efek yang ditimbulkan: barbiturat, sabu-sabu, nipam, demerol, morfin, ganja, kokain, kodein. Barbiturat biasa digunakan sebagai obat tidur. Cara kerjanya memengaruhi sistem saraf. Efek dari mengonsumsi barbiturat terlihat dalam 3 hingga 6 jam. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna: 1. Sering sembrono, euforia, sering merasa kebingungan, mengalami pingsan, mengalami masalah pernafasan. Sabu-sabu. Sabu-sabu merupakan zat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit yang parah, seperti gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian, atau narkolepsi. Cara penggunaan sabu-sabu adalah dengan jalan dihisap. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna: pertama, jantung berdebar-debar. Kedua, naiknya suhu tubuh. Ketiga, mengalami insomnia. Keempat, timbul euforia. 5. Nafsu makan menghilang. 6. Kekurangan kalsium. 7. Mengalami depresi yang berkepanjangan. Nipam adalah sejenis pil koplo yang dikonsumsi untuk mengurangi ansietas atau kegelisahan yang terus-menerus. Biasanya digunakan secara bersamaan dengan minuman beralkohol, yang sebenarnya dapat berisiko bahaya bagi penggunanya. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna: pertama, mengalami kadal saat berbicara. 2. Jalan sempoyongan. 3. Wajah menjadi kemerahan. 4. Menjadi banyak bicara. 5. Kurang fokus. 6. Turunnya kesadaran. Demerol adalah sejenis narkoba yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan nyeri. Bagi penderita asma, dilarang keras mengonsumsinya. Obat ini juga memberikan efek kecanduan. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna yaitu melambatnya sistem pernafasan dan detak jantung. Kedua, mengantuk, kelemahan pada otot, berkeringat, gangguan pada pupil, dan terakhir pingsan. Morfin berasal dari kata Morpheus atau dewa mimpi. Adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Cara penggunaannya dengan cara disuntikan pada otot atau pembuluh darah. Gejala yang ditimbulkan pada fisik yaitu pupil mata menyempit, melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, suhu badan menurun, mengalami kelemahan pada otot, akan tetapi jika sudah kecanduan akan mengalami kejang otot. Efek samping yang disebabkan oleh pemakaian yaitu menurunnya kesadaran pengguna, menimbulkan euforia, kebingungan, berkeringat, dapat menyebabkan pingsan dan jantung berdebar, menimbulkan gelisah dan perubahan suasana hati, mulut kering, dan warna muka yang berubah, mengalami kejang lambung, memproduksi air seni berkurang, mengakibatkan gangguan menstruasi, impotensi. Ganja atau kanabis atau marijuana adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat atau kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Ganja merupakan satu di antara jenis narkotika yang dapat mengakibatkan kecanduan berlebih. Cara penggunaan dengan cara didapatkan menyerupai rokok lalu dihisap. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna yaitu denyut nadi dan jantung lebih cepat, mulut dan tenggorokan terasa kering, sulit dalam mengingat, sulit diajak berkomunikasi, kadang-kadang terlihat agresif, mengalami gangguan tidur, sering mengalami gelisah, berkeringat, nafsu makan bertambah, sering berfantasi, euforia. Kokain merupakan berasal dari tanaman Erythrochlon
Coca di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain mempunyai dua bentuk, yakni kokain hidroklorida dan kokain freebase. Adapun cara pemakaian kokain adalah dengan cara dihirup atau sebagai bahan campuran rokok. Efek atau gejala fisik yang dialami pengguna dapat memberikan efek kegembiraan yang berlebihan bagi si pengguna, sering merasa gelisah, menurunnya berat badan, timbul masalah pada kulit, mengalami gangguan pernapasan, sering kejang-kejang, sering mengeluarkan dahak, mengalami emfisema atau kerusakan pada paru-paru, turunnya selera makan, mengalami paranoid. Kodein adalah jenis obat yang biasa digunakan atau diresepkan oleh dokter. Namun, obat ini memiliki efek ketergantungan bagi si pengguna. Kodein ini merupakan hasil proses dari metalisasi morfin. Cara penggunaannya dengan dihisap. Efek yang ditimbulkan dari penggunaan kodein ini seperti mengalami euforia, sering mengalami gatal-gatal, mengalami mual dan muntah, mudah mengantuk, mulut terasa kering, mengalami hipotensi, mengalami depresi, dan sering sembelit. Berikut adalah faktor-faktor penyalahgunaan narkoba bagi remaja. Faktor-faktor penyalahgunaan narkoba bagi remaja. 1. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi atau ketergantungan. 2. Menggunakan narkoba sebagai gaya hidup. Ketiga, pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya, atau dipaksa, diancam, dijebak, akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. 4. Tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Di lingkungan keluarga, keluarga yang harmonis adalah impian dari seluruh orang. Tetapi jika lingkungan keluarga salah satunya sudah terlibat dengan narkoba, bagaimana cara mencegah penyalahgunaan nafza pada keluarga? Dikutip dari Kemenkes, keluarga adalah garda pertama dalam pencegahan narkoba. Orang tua memiliki peran penting dalam proses tumbuh dan berkembangnya anak. Melalui keluarga, anak belajar mengenai nilai-nilai dari sejak kecil. 1. Orang tua tidak perlu segan dalam berkomunikasi dengan anak. Komunikasi memang menjadi hal yang sangat krusial, apalagi bila dihadapkan pada posisi sang anak yang tengah beranjak remaja. Komunikasi intens antara orang tua dan anak sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap anaknya. 2. Orang tua harus menjadi pendengar yang baik bagi anaknya. Memasuki usia remaja, problematika hidup mulai dirasakan oleh anak. Disinilah peran orang tua harus hadir dan siap memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. 3. Pengawasan dari orang tua dalam berkembangnya anak. Dengan menjadi teman baik bagi anak, orang tua harus tentunya dapat lebih mudah dengan memberi pemahaman tentang narkoba. Kesadaran anak terbentuk dari pengawasan dan perhatian orang tua yang telah diberikannya. Di lingkungan masyarakat adalah salah satu seringnya terjadi penyebaran narkoba. Jika lingkungan masyarakat tidak sehat, maka kita sering menemukan nafza yang telah menjadi gaya hidup mereka. Tentunya kita tidak ingin terjadi kepada kita karena salah pergaulan. Maka bagaimana cara mencegah penyalahgunaan nafza di lingkungan masyarakat? 1. Tokoh masyarakat diharapkan berperan penting untuk menggerakkan perilaku masyarakat dan memberi pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba. 2. Tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat melalui dari orang tua, anak-anak, remaja sekolah, hingga organisasi sosial masyarakat. 3. Meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif bagi diri sendiri. 4. Melakukan pengawasan secara
berkala oleh tokoh keamanan lingkungan. 5. Membatasi aktivitas jam malam di lingkungan agar tidak terjadi peredaran narkoba. 6. Ketua lingkungan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian agar masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba. Di lingkungan masyarakat adalah salah satu seringnya terjadi penyebaran narkoba. Jika lingkungan masyarakat tidak sehat, maka kita sering menemukan nabza yang telah menjadi gaya hidup mereka. Tentunya kita tidak ingin terjadi kepada kita karena salah pergaulan. Maka bagaimana cara mencegah penyalahgunaan nabza di lingkungan masyarakat? 1. Tokoh masyarakat diharapkan berperan penting untuk menggerakkan perilaku masyarakat dan memberi pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba. 2. Tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat melalui dari orang tua, anak-anak, remaja sekolah, hingga organisasi sosial masyarakat. 3. Meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif bagi diri sendiri. 4. Melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan. 5. Membatasi aktivitas jam malam di lingkungan agar tidak terjadi peredaran narkoba. 6. Ketua lingkungan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian agar masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba. Lingkungan sekolah. Selain mencegah penggunaan narkoba di lingkungan keluarga, kami juga harus tahu cara mencegah penyalahgunaan di kalangan remaja. Sebab orang tua tidak dapat memantau aktivitas anak ketika sedang berada di dalam sekolah. Maka bagaimana cara mencegah penyalahgunaan nafzah di lingkungan remaja dan sekolah? Dikutip dari buku Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah oleh Lembaga Badan Narkotika Nasional atau BNN, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya komitmen pihak sekolah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dituangkan melalui regulasi atau kebijakan. 2. Adanya kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pihak sekolah secara rutin atau berkelanjutan. 3. Terbentuknya satuan tugas anti narkoba di sekolah. 4. Tersedianya bimbingan konseling di sekolah mengenai penyalahgunaan narkoba. 5. Terdapat himbauan seperti poster, lukisan atau plang bertema anti narkoba di lingkungan sekolah agar anak-anak bertanam bahwa narkoba sangat merugikan diri sendiri.